Halo semuanya, dalam video dengan permen bounty besar, saya bertanya permen mana yang kalian ingin saya buat. Kebanyakan memilih Twix. Baiklah, mari kita buat Twix yang paling besar yang pernah ada. Pertama, mari lihat apa yang ada di dalamnya. Kami membukanya, lalu dipotong, dan lihat lalu karamel dan coklat susu di bagian luar. Sekarang mari kita pergi ke toko. Hal pertama yang kita butuhkan adalah susu kental. Maksudku, itu banyak sekali susu kental. Kami membutuhkan 215 toples. Kami juga mengambil banyak gula bubuk. Ada 6 kotak. Kami membutuhkan 55 kg tepung terigu. 3 kotak margarin, 12 botol telur, masing-masing berisi 20 telur. Coklat susunya tentunya. Ini semua dengan 2 troli yang posisi penuh, kami menuju kasir. Pembelian kami adalah $574. Ini uang yang sangat banyak. Tapi kami membuat Twix yang besar. Pertama, mari kita membuka biskuit Twix ini. Kami mau mengambil 16 bungkus margarin dan panci besar. Margarin tuang ke dalam loyang. Kami isi ke atasnya. Kita tinggal meletakkannya di atas kompor dan tunggu semua margarin meleleh. Untuk mulai banyak adonan, kami ambil baskom besar ini. Kami membutuhkan 30 gram tepung terigu. Gunakan gunting untuk membuka paket. Dan tuangkan semua tepung. Angkat margarin yang sudah dilelehkan dari kompor, lalu tuang. Ambil kotak gula bubuk ini, dibuka, dan 1,5 kotak gula bubuk dalam mangkuk. Yang tersisa untuk ditambahkan adalah 120 butir telur, atau hanya 6 botol telur. Untuk mencampur semuanya dengan baik, kami akan menggunakan mixer besar seperti ini. Adonannya sangat kental, dan tangan saya telah memegang mixer. Tapi bagaimanapun semuanya telah siap. Tongkat Twix kami membuatnya dalam cetakan besi ini. Tuang sedikit mentega ke dalamnya terlebih dahulu. Sebarkan dengan baik di dinding ini. Dan tutupi dengan perkamen. Di sini, kami menurunkan cetakan ke lantai dan dengan tangan Anda, kami meletakkan adonan. Lalu ratakan semuanya. Kami sudah mengisi semua cetakan. Sekarang kita harus mengulangi hal yang sama dengan yang kedua. Selesai. Masukkan cetakan dengan adonan ke dalam oven besar. Lalu ditutup
Dan nyalakan ovennya. Kuki kami akan dimasak sepanjang malam pada suhu 150 derajat. Kami tukar cetakan semalaman, karena sisi kompor memasak semuanya lebih cepat. Seperti yang terlihat bagi kami di pagi hari, kami meletakkan selembar kayu bantis di atasnya dan membalikannya. Tapi kemudian hal terburuk terjadi. Ternyata sepanjang malam kue kami tidak dipanggang sama sekali. Kami tentu saja kesal. Dan kita selesaikan semuanya. Kue dipanggang sepanjang hari. Tentu saja, setelah waktu masak yang lama, toppingnya gosong. Tapi tidak apa-apa. Dengan menggunakan pisau, lepaskan lapisan yang terbakar. Ini dia, biskuit dikupas. Bagian terbuka di atas akan menjadi bagian bawah tiks. Kami mengambil sebagian kecil dari coklat yang kami beli. Kami letakkan 2 mangkuk, dan hanya menghancurkan coklat di atas meja. Lalu buka, dan kubus sudah dituangkan ke dalam mangkuk. Kami terus seperti ini sampai mereka terisi penuh. Kami masukkan semuanya ke dalam uapnya. Ketika coklat mulai meleleh dan volumenya berkurang, kami menyadari bahwa ini tidak cukup. Ambil sebatang coklat lagi, dan isi mangkok lebih besar ke dalamnya. Dan letakkan ke dalam pemandian uap juga. Bawa cetakan ke studio ini. Batch pertama coklat sudah meleleh. Tuang kedua mangkuk ke di atas kue. Sebarkan coklatnya ini. Tuang semangkuk besar coklat ke dalam cetakan kedua. Dan taburkan juga. Setelah sekian lama, akhirnya coklatnya jadi. Tempatkan selembar kayu lapis di atasnya, dan balikan coki untuk Twix. Lepas perkamennya. Biskuit ini ternyata luar biasa sekali. Dengan menggunakan dempul, ayah mendempul sudut-sudut bagian dalam cetakan agar lebih membulat. Setelah itu kami menutupi semuanya dengan perkamen. Kami membawanya ke studio dan langkah selanjutnya dimulai karamel untuk Twix. Anda membutuhkan gula bubuk untuk karamel dan susu kental dalam jumlah yang banyak. Kami membuka paketnya. Kita ambil 5. Dan dibuka. Kami akan memasak dalam 2 panci sekaligus. Kami membuka 10 kaleng. Tuang susu kental manis ke dalam panci. Kami menambahkan sesendok gula bubuk. Dan masak semuanya dengan api. Sampai Anda mendapatkan karamel coklat ini. Kami meletakkan ke dalam cetakan. Dan dengan sebanyak ini sangat terlihat luar biasa. Kami seduh karamel dan susu kentalnya habis dengan sangat lambat. Atau kami merebus karamel selama 9 jam. Cetakannya sekitar sepertiga penuh karamel ini, itu sudah cukup. Karamel berada di freezer sepanjang malam. Kami mengeluarkannya, keluarkan dari cetakan, dan letakkan di atas kue. Kami hapus semua perkamen yang menempel dari karamel. Sekarang kita ambil semua coklat yang kita beli. Dan kita bahkan menemukan beberapa coklat hitam. Kami meletakkan panci besar di atas meja, dan kami pecahkan semua coklat ke dalamnya. Selesai. Sekarang kami ambil 3 mangkuk kecil, dan isi dengan kubus coklat ini.
Masukkan mereka ke dalam pemanas uap, lalu lelehkan coklatnya cair dan cair. Tuangkan di atas bar ini. Oleskan semuanya dengan spatula dan membuat lapisan coklat merata. Tuang semua coklatnya. Lalu isi mangkuk dengan coklat lagi. Lelehkan, dan coba rapikan yang kurang dengan diolesi lagi. Untuk tuangan terakhir, kami menambahkan mentega. Lalu aduk rata. Ini akan membuat coklat menyebar dengan sangat baik, mengkilap. Lalu tuangkan juga. Dan ratakan dengan spatula. Dan menggunakan sendok untuk membuat alur khusus di bagian atas. Kami juga menemukan tongkat Twix kedua. Lalu membuat alurnya. Saat coklat sudah matang, batang Twix raksasa kami sudah siap. Beratnya 220 kg. Butuh waktu 5 hari untuk membuatnya. Dan ini memiliki 1.078.000 kalori. Itu jumlahnya sangat luar biasa. Mari kita akhirnya memotongnya. Ya, coklatnya tidak banyak, tapi sepertinya Twix. Mari kita gigit. Lalu kita gigit. Ini sangat enak. Ini benar-benar seperti Twix. Dan jika Anda ingin kami membuat permen besar lainnya, klik tombol like. Kami membutuhkan 350.000 like. Pilih di komentar yang akan kami buat selanjutnya, Skittles, Lion Bear, atau Nuts. Halo semuanya, hari ini kami akan memutuskan untuk membuat Skittles raksasa. Mari kita buka bungkusnya dan lihat terbuat dari apa. Di dalamnya ada permen kecil seperti ini. Jika diremas, terlihat jelas bahwa bagian luarnya karamel rapuh dan bagian dalamnya lembut, kenyal. Ayo beli semua dan kita butuhkan untuk membuat Skittles raksasa ini. Pertama-tama, kita membutuhkan banyak gula. Sebuah kardus mentega. Mari kita pergi ke bagian sayuran. Kami mengambil beberapa lemon. Kami memilih semangkat besar dan paling matang, dan memindahkannya ke gerobak. Kita membutuhkan total 7 semangka. Lalu kita pergi ke kasir dengan 2 troli, dan membongkar mereka. Cek keluar menjadi $162. Selain itu, kami membeli 30 kg sirup glukosa lagi. Untuk membuatnya lebih mudah dikerjakan, kami menuangkannya ke dalam pancir besar. Saya memesan sos khusus untuk video ini. Ini adalah belahan kaca akrilik. Ini akan berfungsi sebagai bentuk Skittles besar kami. Isi cetakan dengan minyak dan ratakan dengan kuas. Buka bungkus perkamennya. Buat takik yang cukup dalam sekitar tepinya. Tempatkan dengan hati-hati dalam cetakan. Berkat minyaknya, perkamen menempel dengan baik. Dengan cara ini, kami merekatkan semua sisi dalam belahan.
Selesai, ini sempurna. Letakkan piring kaserol di atas timbangan, masukkan 150 gram sirup glukosa ke dalamnya, tuangkan 350 gram gula pasir, tuang 100 ml air, taruh di atas kompor, masak sirupnya. Pastikan untuk menggunakan termometer. Tunggu hingga suhu mencapai 147 derajat. Selesai. Sekarang, peras sedikit pewarna makanan ungu ke dalam 1 sendok teh. Aduk karamelnya. Bentuk akrilik tidak menyukai fluktuasi suhu yang besar. Untuk memanaskannya, nyalakan air sepanas mungkin dan isi bak mandi. Turunkan cetakan ke dalam air. Dan baru sekarang tuangkan karamel. Ya, ini akan memakan waktu yang sangat lama untuk mengisi cetakannya. Kami memutuskan untuk membuat 2 batch, dan dalam 2 panci sekaligus, kami meletakkan di atas kompor. Rebus ke suhu yang tepat dan beri warnanya. Masukkan cetakan kedua ke dalam bak, tuangkan karamel di dinding, begitulah cara kami masak dan menuangkannya karamel selama 7 jam. Namun, pada titik tertentu ada hal yang tidak beres, dan kami harus secara bertahap menutupi semuanya dengan spatula. Mari kembalikan cetakan ke studio. Kami telah membuat lapisan luar permen ini. Sekarang kita perlu membuat bagian dalam. Skittles memiliki banyak rasa yang berbeda. Kami memutuskan untuk membuat sendiri semangka ini dan kita melakukan dengan alat pemeras mekanis besar seperti ini. Bawa semangka ke keran dan cuci bersih dari kotoran. Masukkan semangka bersih ke dalam mangkuk besar ini. Dan letakkan palung ini di bawah persnya. Dan letakkan tong logam di atasnya. Ambil semangkanya, potong ekornya, lalu dari sisi lainnya, dan berdiri tegak dan lepaskan semua kulit hijaunya. Dan kami hanya memiliki daging semangka ini. Taruh ke dalam tong ini. Tutup bagian atas dengannya, logam. Kemudian kami mengambil 1 semangka lagi. Dan juga taruh ke tong ini. Dan berikan penekuk di atasnya. Sebelumnya, kami menempatkan tangki kosong 20 liter di bawahnya dan corong di dalamnya. Mulai memutar skrup. Pastikan itu masuk ke dalam alur penekuk logam. Dan jus diperas dengan sangat mudah. Itu masuk ke bak mandi dan mengalir ke kendi. Kami memutar pers yang sekeras yang kami bisa. 2 semangka tidak cukup membuat jus. Kami memutuskan untuk mengupas 3 semangka sekaligus dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kami memasukkannya ke dalam drum dengan cakaram besi ini. Kami memeras mereka. Kami menghabiskan 1 semangka lagi dan memeras jusnya juga. Kami memperoleh hampir 1 toples penuh, tapi saya ingin sekitar saya asam. Kami juga memeras jus dari lemon. Pertama, kami menggulungnya dengan tangan di atas meja. Kemudian, kami memotongnya dan memeras jusnya dengan tangan kami. Masukkan semua jus melalui saringan ke dalam kendi ini. Yap, pada saat kami sampai di studio,
Jusnya sudah terkelupas dan bagian merahnya ada di bagian bawah. Kami memutuskannya untuk mencicipinya. Rasanya tidak berubah sama sekali, yaitu jus semangka asli bisa transparan. Dan kami mengocok tangki dengan baik dan warnanya kembali. Dan kita membutuhkan 4 panci ini. Di masing-masing tuangkan 150 ml jus semangka. Kemudian 200 gram sirup glukosa. Dan 300 gram gula pasir. Taruh semuanya di atas kompor. Pastikan untuk meletakkan termometer di atas salah satu pot. Karamelnya mendidih. Anda tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tunggu saja sampai mencapai 123 derajat. Buka menteganya. Potong menjadi potongan-potongan kecil. Dan satu persatu mengirimkannya ke panci. Juga 1 sendok teh berwarna putih. Dan aduk. Yap, karamel sudah siap. Tuang saja ke dalam cetakan. Oh, kalian tidak tahu berapa lama kami memasak semuanya. 1,5 hari. Akhirnya, cetakan diisi. Hanya sehari kemudian, karamel mendingin sepenuhnya dan menjadi konsistensi lembut yang diinginkan. Gunakan pisau dan mengatakannya tepi karamel yang tidak rata. Tutupi satu belahan dengan perkamen. Letakkan papan di atasnya. Dan dibalikan. Ambil cetakan lagi. Robek perkamennya. Dan dibalikan setengah dari permen kita ini. Lakukan hal yang sama dengan tahap yang kedua. Sekarang, hal yang paling berbahaya adalah memindahkan suatu belahan dan ke belahan lainnya. Saat itulah hal yang paling menakutkan terjadi, dan melompat keluar dari cetakan dan kami mendengar bunyi berderak, yang membuat kami sangat waspada. Kami merobek perkamen, dan melihat bahwa karamel luar telah retak. Kami sangat kesal. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mari kita pindahkan ke cetakannya. Kita harus mengulang karamel luar ini. Tapi kali ini kita akan melakukannya seharusnya berbeda. Tutup cetakan dengan perkamen lagi. Tempatkan cincin berlapis perkamen di tengah. Dengan menggunakan pengering rambut, panaskan cetakan dengan baik. Sekali lagi, kami memasak karamel ungu ini. Disinilah sesuatu yang sangat menakutkan terjadi lagi. Pada sewaktu ini, karamel panas meledak dengan kuat sehingga menghancurkan langit-langit dapur, memerciki langit-langit, setengah studio, dan mengenai wajahku juga. Dengan luka bakar parah dan kerusakan mata, saya dilarikan di rumah sakit dengan ambulans. Jika ingin melihat seperti apa wajah saya sekarang, lihat di Instagram ini dengan deskripsi. Tapi, biarkan saya berkata bahwa kejadian bukan menjadi patah semangat. Sementara saya pulih, sekitar selesaikan oleh ayah saya. Tuang karamel ungu ke dinding cetakan. Potong tepi yang bergerigi. Balikan belahan yang kosong ini. Robek perkamen. Ambil cincin di tengahnya. Taburkan tepi belahan bawah dengan karamel panas ini. Sekarang, dengan sangat hati-hati dan lembut, gabungkan kedua belahan ini. Sekali lagi, kami mengaramelkan sisi-sisinya. Ambil semua isian yang bisa kami selamatkan.
Gunakan pisau untuk memotongnya. Isi Skittles kami ke atas. Tutup bagian atas dengan penutup ini. Lalu isi sambungannya dengan karamelnya. Potong saja dengan pisau ini. Dengan menggunakan kompor, panaskan Skittles kami di bagian luar untuk melelehkan serpihan kecil dan remah karamel. Gambarlah huruf S pada selembar perkamen ini. Lelehkan coklat putih dan penangas uapnya. Masukkan ke dalam jarum suntik biasa. Gunakan iti untuk menekan laris keluar terlebih dahulu. Lalu tuangkan ke dalamnya. Tunggu hingga coklatnya mengeras. Kami menaruhkannya ke permen ini. Itu dia, Skittles raksasa akhirnya siap. Kami menghabiskan banyak uang, waktu, dan yang paling penting, kesehatan kami untuk membuatnya. Jika ayah saya tidak membutuhkan bantuan ayah saya, video ini tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah dibuat. Maka dari itu, buatlah komentar dan bilang terima kasih untuk papa aku. Skittles ini memiliki berat 78 kg. Mari kita hancurkan. Mari kita coba dua bagian sekaligus ini. Karamel enak sekali. Sama manisnya dengan aslinya. Dan ada sedikit rasa semangka ini. Jika kita mendapatkan 250.000 like di video ini, kita akan mencari cara lain untuk mengejutkan kalian. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih.